Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dosen Pengampu Bapak Dr. Wilmi Eka Putra SEMSI selaku dosen mata kuliah akuntansi syariah. Perkenalkan, nama saya Sakira Fadlila dengan NIM C1C023007. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep memelihara harta kekayaan, memperoleh dan menggunakan harta dalam syariah, akad atau kontrak atau transaksi yang dilarang, riba dan jenis riba, prinsip sistem keuangan syariah, dan jenis instrumen keuangan syariah. Baiklah, langsung saja ke latar belakang dari materi ini, yaitu ajaran Islam tentang perekonomian akan senantiasa menarik untuk dibahas dalam kehidupan sehari-hari. Ekonomi merupakan roda kehidupan sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan materi manusia, baik dalam kehidupan individu maupun sosial. Islam menuntut umatnya untuk menganut dan mengamalkan ajaran Islam secara kafah atau menyeluruh. Dalam seluruh aspek kehidupan, sebagai seorang muslim yang taat beribadah, tentulah berbagai kegiatan bisnis atau usahanya dilandasi oleh transaksi keuangan Islami. Masuk ke materi yang pertama, yaitu ada konsep memelihara harta kekayaan, yaitu sistem keuangan syariah terkait erat dengan harta kekayaan. Akad transaksi serta transaksi diperbolehkan dan dilarang syariah. Menjaga harta bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah, sehingga harta yang dimiliki halal dan sesuai dengan keinginan pemilik dan harta kekayaan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Harta yang baik memenuhi dua kriteria, yaitu diperoleh dengan cara yang sah dan benar atau legal, serta dipergunakan dengan dan untuk hal-hal yang baik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di dunia. Quran surat Al-Hadid ayat 2. Sedangkan manusia adalah wakil atau khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka ini yang diberikan kekuasaan untuk mengelolanya. Selanjutnya yang kedua, itu ada perolehan dan menggunakan harta dalam syariah. Perolehan harta dalam syariah adalah aktivitas ekonomi yang masuk dalam kategori ibadah muamalah atau mengatur hubungan manusia dengan manusia. Kaidah fikih dari muamalah adalah semua halal yang boleh dilakukan kecuali diharamkan atau dilarang dalam Al-Quran dan Sunnah. Kaidah fikih ini dilandaskan pada firman Allah dan hadis berikut ini. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi ini untuk kamu. Quran surat Al-Baqarah ayat 29. Dan dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk semuanya, atau sebagai rahmat darinya. Sungguh dalam hal yang demikian itu benar-benar terjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang berfikir. Quran surat Al-Jasiyah ayat 13. Yang halal ialah apa yang dihalalkan Allah di dalam kitabnya, dan yang haram ialah apa yang diharamkan Allah dalam kitabnya. Sedang apa yang didiamkan olehnya berarti dimaafkan atau diperkenankan untukmu. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majalah. Perolehan dan menggunakan harta dalam syariah. Islam mengatur setiap aspek kehidupan ekonomi penuh dengan pertimbangan moral, sebagaimana firman Allah berikut ini. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Quran surat Al-Qasas ayat 77. Ketentuan syariah yang berkaitan dengan penggunaan harta antara lain: yang pertama, tidak boros dan tidak kikir atau dalam batas kewajaran. Yang kedua, memberi infak dan sedekah. Yang ketiga, membayar zakat sesuai ketentuan. Yang keempat, memberi pinjaman tanpa bunga atau qardul hasan. Yang kelima, meringankan kesulitan orang yang berhutang. Akad atau kontrak atau transaksi. Akad dalam bahasa Arab adalah al-aqd, jamaknya al-aqud, berarti ikatan atau mengikat altar. Menurut terminologi hukum Islam, akad adalah bertalian antara penyerahan atau ijab dan penerimaan qabul dan dibenarkan oleh syariah yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Ghufran Masaid 2002. Akan berbeda dengan wa'aj atau janji, di mana wa'aj adalah keinginan yang dikemukakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang, baik perbuatan maupun ucapan dalam rangka pemberian keuntungan bagi pihak lain, atau Syahroni dan Hasanuddin 2017. Akad dari segi ada atau tidaknya ada kompetensi fikih muamalat membagi lagi
akad menjadi dua bagian, yaitu akad tabaru dan akad tijarah atau muamawadah. Prinsip dan jenis riba. Riba berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan atau al-ziyadah, berkembang anau dan membesar al-ulu. Imam Syarazi mendefinisikan riba sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan atau iwat yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Jenis riba dibagi menjadi dua, yaitu riba daan dan riba fad. Prinsip sistem keuangan syariah. Sistem keuangan syariah merupakan bagian dari upaya memelihara harta agar harta yang dimiliki seorang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan syariah. Sistem keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah. Sistem keuangan syariah didasari oleh dua prinsip utama, yaitu prinsip syariah dan tabi'i. Di antara prinsip syariah dan sistem keuangan syariah yaitu yang pertama ada kebebasan berinteraksi yang didasari oleh prinsip suka sama suka dan tidak pihak yang terzalimi dan didasari akad yang sah. Di samping itu tidak boleh ada transaksi produk yang diharamkan. Yang kedua, bebas dari maghrib atau maisir atau judi, qahar atau penipuan, dan riba pengambilan tambahan dari harga pokok secara batil. Yang ketiga, bebas dari pengendalian, rekayasa, dan manipulasi harga. Berikut materi terakhir yaitu ada jenis instrumen keuangan syariah. Jenis ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama instrumen keuangan syariah primer. Berdasarkan teori akad sebagaimana dijelaskan, dapat diformulasikan kontrak-kontrak keuangan yang kemudian dikenal dengan instrumen keuangan syariah, yaitu ada mudarabah, musyarakah, salam dan salam paralel, wadi'ah, qard dan qad, hasan pinjaman, dan syaraf. Yang kedua yaitu ada instrumen keuangan syariah sekunder. Instrumen keuangan syariah sekunder banyak diaplikasikan pada lembaga keuangan dalam bentuk pasar modal. Instrumen keuangan sekunder merupakan instrumen turunan dari instrumen keuangan primer. Ada berbagai macam instrumen pasar modal. Menurut Obaidullah, instrumen penting yang dapat diperdagangkan sebagai hasil pemikiran menurut hukum Islam diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada dana mudarabah, yang kedua saham biasa perusahaan, yang ketiga obligasi muqarradah, yang keempat obligasi bagi hasil, dan yang kelima saham preferen. Baiklah, kesimpulan pada materi ini yaitu sistem keuangan syariah terkait erat dengan harta kekayaan, akad transaksi, serta transaksi diperbolehkan dan dilarang menjaga harta bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah sehingga harta yang dimiliki halal dan sesuai dengan keinginan pemilik dan harta kekayaan tersebut yaitu Allah SWT. Memperoleh harta adalah aktivitas ekonomi yang masuk dalam kategori ibadah muamalah atau mengatur hubungan manusia dengan manusia. Kaidah fikih dan muamalah adalah semua halal dan boleh dilakukan kecuali yang diharamkan atau dilarang dalam Al-Quran dan Sunnah. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada materi ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah penyampaian pada materi ini. Saya Sakira Fadila akan mengakhiri presentasi pada video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.